para pejuang-pejuang demokrasi, para pejuang-pejuang keadilan. Kita hadir di tempat ini, kita datang di tempat ini untuk yang kedua kalinya dalam jumlah masa yang besar. Setelah tanggal 1 Maret 2024 beberapa hari yang lalu, kita hadir bukan karena dimobilisasi dengan uang. Kita hadir bukan karena dimobilisasi dengan nasi bungkus, tetapi kita hadir atas nama kepentingan rakyat Indonesia, bukan juga atas nama kepentingan paslon tertentu, tetapi kita hari ini mengatasnamakan rakyat Indonesia, mengatasnamakan kepentingan masyarakat Indonesia, hadir untuk menuntut keadilan, hadir untuk menuntut agar demokrasi di Republik ini menjadi demokrasi yang terhormat, menjadi demokrasi yang benar-benar kepemimpinan, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, kita tengah merasakan bagaimana harga-harga sembako yang mulai melonjak naik. Kita mulai melihat, kita mulai merasakan bagaimana kelangkaan sembako yang mulai ditemukan di berbagai tempat di Republik ini. Bagaimana mungkin Indonesia sebagai negara agraris, lalu kemudian harga beras bisa melonjak naik? Bagaimana mungkin Indonesia sebagai negara yang subur, tetapi harga cabai melonjak naik? Ini menandakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo menjalankan roda pemerintahan, menjalankan kepemimpinannya tidak becus. Betul Bapak Ibu? Tidak benar. Betul Bapak Ibu? Kemudian kita melihat ancaman kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, dan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat lainnya. Lalu bagaimana mungkin rakyat Indonesia masih mendukung dia, masih mengagung-agungkan dia, masih melindungi dia? Bagaimana mungkin suara itu dilontarkan oleh kita? Bagaimana mungkin kita bisa bertahan dalam situasi seperti hari ini? Lebih kurang 10 tahun Joko Widodo menjadi presiden di Republik ini, tetapi kita melihat angka pengangguran semakin meningkat. Yang mirisnya, tenaga kerja asing pun juga secara membabi buta didatangkan ke negeri kita, yang tentu sangat melukai hati rakyat Indonesia yang sampai hari ini masih membutuhkan pekerjaan yang layak, Bapak Ibu. Betul? Kemudian kita melihat bagaimana demokrasi hanya tinggal menjadi buah bibir. Demokrasi hanya tinggal menjadi bualan para elit, bualan Jokowi, bualan para menterinya, dan kroni-kroninya. Kenapa demikian? Karena kita melihat proses politik, proses pemilu yang kita harapkan benar-benar bisa berlangsung secara jujur, berlangsung secara adil, berlangsung secara transparan dan rahasia, mengedepankan hak-hak rakyat untuk menentukan pilihannya terhadap kepemimpinan nasional. Tapi ada yang terjadi, lagi-lagi Joko Widodo tidak menempatkan dirinya secara bijak sebagai kepala negara, tidak menempatkan dirinya secara bijak sebagai pemimpin negara. Kenapa? Karena kita melihat bagaimana marwah Mahkamah Konstitusi yang menjadi salah satu anak kandung dari reformasi yang diperjuangkan lebih kurang 25 tahun yang lalu,
Ini adalah fakta. Ini bukan bualan, ini bukan hoax semata. Karena kita bisa melihat bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi, bagaimana kita bisa melihat keputusan sidang MK Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan dengan tegas bahwa lolosnya anak presiden yang bernama Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden itu memperlihatkan pelanggaran etis yang tidak bisa ditoleransi. Lalu bagaimana kita berharap tentang etika kita bernegara dan berbangsa kalau konstitusi negara, kalau konstitusi bangsa Indonesia kemudian ditabrak hanya untuk ambisi kekuasaan keluarga dinasti politik Joko Widodo. Oleh sebab itu, kita hadir di sini, kita datang di sini dengan penuh semangat, dengan penuh kebersamaan, tanpa rasa takut, tanpa rasa ragu. Kita meneriakkan satu suara bersama